Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan membahas topik 1 tentang kebinekaan global dengan materi dunia yang berwarna. Semakin mengenal keberagaman akan membuat kita jauh lebih cerdas. Selanjutnya, capaian pembelajaran yang akan kita lakukan pada siang hari ini adalah yang pertama yaitu mampu memahami pentingnya menerima perbedaan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi contoh kerentanan dan juga implementasi terhadap kebinekaan. Dan yang ketiga, mampu memberikan contoh lewat tindakan praktik kebinekaan itu sendiri. Selanjutnya, kita untuk yang selanjutnya, ibu-ibu semuanya, saya ada pertanyaan. Yang pertama adalah, apabila menurut Bapak Ibu, menurut ibu-ibu semuanya, apa jadinya jika semua manusia di dunia ini adalah seragam atau diciptakan seragam? Apa jadinya? Tidak bervariasi, Pak. Nah, tidak adanya variasi, betul sekali, Bu Novia. Yang kedua, pertanyaan saya, apakah ibu-ibu pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Jika iya, ingin dilahirkan sebagai bangsa atau warga negara apa? Di Indonesia saja, Pak. India, Pak, India. Ingin di Indonesia saja. Oh ya, Bu Novia ingin jadi India. Kenapa Bu India, Bu? Kalau di India itu kan rata-rata berbodi langsing dan bisa menari ya, Pak. Betul sekali, itu yang tampak di TV. Iya, itu yang tampak di TV. Kalau Bu Galo gimana? Kenapa ingin tetap di Indonesia? Cinta dengan keberagamannya, Pak. Ada keberagaman ternyata di Indonesia ini. Betul sekali. Kalau selanjutnya, menurut ibu-ibu, apakah dunia saat ini sedang damai-damai saja, ataukah sebaliknya? Tidak damai-damai saja, Pak. Nah, sedang tidak damai-damai saja. Mari kita cari tahu sebabnya apa. Selanjutnya. Nah, di hadapan ibu-ibu semuanya ada banyak sekali gambar yang ingin saya sampaikan. Nah, kira-kira kenal nggak ya dengan gambar pertama itu? Gambar negara mana itu? Itu dari Jawa, Pak. Iya. Nah, betul sekali Bu Novia, Bu Ceki, itu benar dari Jawa, tepatnya dari Indonesia ya, negaranya, bukan wilayahnya. Nah, kalau yang kedua? Yang kedua itu negara Korea. Nah, yang kedua itu Korea, identiknya dengan topi gitu ya. Topi dan juga pakaiannya yang membulat-membulat itu. Nah, selanjutnya yang gambar ketiga. Nah, itu gambar orang India, mana itu? Pak. India dong, Pak. Sekali, orang India ya, seperti yang diinginkan Bu Novia ya. Kalau yang keempat itu? Itu negara Arab, Pak. Oh, Arab. Kalau ada Ka'bah pasti Arab, Pak. Nah, kalau ada Ka'bah, ada Arab, betul sekali Bu Ceki, Bu Novia. Dan yang kelima, belum keluar gambarnya, Pak. iya, ini. Yang kelima ini gambar orang Cina ya, Pak ya? Cina, Pak. Negara Cina itu, Pak. Orang Cina, beda dengan gambarnya orang, ya, beda dengan gambarnya identitas sendiri-sendiri ya. Selanjutnya,
Kita sampai pada refleksi. Menurut ibu-ibu, apakah yang disebut penduduk asli itu, kira-kira penduduk asli itu apa? Yang merupakan keturunan asli, Pak. Yang merupakan keturunan asli dari Yang penduduk lahir itu. dan tinggal Kalau di tempat tersebut. dan Iya. tinggal di tempat tersebut. Nah, itu Yang lahir penduduk dan asli tinggal ya. di tempat tersebut. Yang lahir dan tinggal di tempat tersebut. Terima kasih, betul sekali Bu Nunung. Kalau pertanyaan kedua, bagaimana jadinya jika manusia di dunia ini hanya boleh tinggal di tempat asalnya Wawasannya terbatas, Pak. dan tidak boleh bermigrasi. Wawasannya terbatas, Pak. Kurang pengalaman, Pak. Pemikirannya sempit. Kira-kira bagaimana? Wawasannya terbatas. Oke, selanjutnya batas pengalamannya kurang. Nah, pertanyaannya sempit. Jika ibu-ibu semuanya memberikan aturan apa kepada warganya tentang perdamaian itu? Apa namanya? Konsep satu, kita satu kesatuan yang berbeda. Videonya, video YouTube-nya yang bisa ibu-ibu, ya, Bu Eka. Ya, video YouTube. Nah, itu videonya tolong ditampilkan. Budaya warna kulit. Ya, video YouTube yang pertama. Nabi Adam diturunkan di India dan Siti Hawa dilihat secara syariat Islam itu adalah haram. Yang haram Nabi Adam alaihissalam, dan khusus untuk zaman itu saja 40 anak dengan 20 kali kehamilan. Riwayat lainnya menyebutkan Nabi Adam memiliki 25 orang anak, 24 diantaranya lahir berpasangan, sedangkan 1 orang tidak, yaitu Sin. Pertanyaannya sekarang, jika benar semua manusia adalah keturunan dari Nabi Adam, lalu kenapa warna kulit, rambut, hidung, Oke, sudah. manusia Menurut ibu-ibu semuanya, ya, menurut ibu-ibu, informasi apa yang ibu-ibu dapatkan dari video tersebut? Kira-kira informasi apa yang ibu-ibu dapatkan dari video tadi? Pada dasarnya meskipun kita terdiri dari banyak ras dan suku, keberagamannya juga banyak, tetapi kita sama-sama dari keturunan Adam dan Hawa, Pak. Nah, betul sekali bahwa meskipun kita bermacam-macam, berbeda-beda, tadi ada India, ada Korea, ada Jawa, semuanya itu adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Nah, dari video tadi kita bisa mengetahui dan akhirnya memahami bahwa manusia mempunyai asal-usul yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Nah, dari keturunan Adam dan Hawa yang terus berkembang, maka muncullah keberagaman suku, ras, dan budaya. Semua adalah gabungan dari berbagai bangsa yang akhirnya membawa kita, ya, yang akhirnya membawa kita pada satu titik di mana kita semua adalah satu sama terhubung. Kita saling terhubung. Nah,
Kita sampai pada konsep yang kedua, yaitu ragam manusia, ragam bangsa, dan ragam bahasa. Coba kita ucapkan ucapan terima kasih dari bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Thank you. Kira-kira ada yang thank you itu dari bahasa mana, Bu Novia? Bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris. Nah, kalau dari bahasa yang lain? Kamsahamnida. Bahasa Jawa. Arab itu syukran. Arigato, Gus Ahmad. Kamsahamnida. Bahasa Arab, betul sekali. Nah, itu adalah bahasa-bahasa yang diucapkan oleh banyak manusia yang menunjukkan kita berbeda. Nah, ibu-ibu semuanya, fakta bisa yang bisa kita ungkap di sini, penghuni dunia itu ada 7,7 miliar manusia. Ya. Kurang lebih 6.500 bahasa etnik di dunia yang digunakan untuk berkomunikasi, dan ada 5 benua dengan kurang lebih 197 negara dan kurang lebih 4.200 agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga dunia itu. Ada banyak sekali ya. Nah, kita belajar simbol dan gestur. Nah, di sini ibu-ibu kira-kira untuk menunjukkan ya rasa hormat dan keakraban, biasanya orang Indonesia itu dengan menggunakan gerakan bersalaman, menyentuh tangan satu dengan yang lainnya. Kalau di Cina dan Jepang kira-kira bagaimana ya? Dengan membungkukkan badan, Pak. Betul sekali, dengan membungkukkan badan. Nah, lain pula apabila kita itu betul sekali Bu Novia itu. Kalau di Eropa itu ada cibika-cibiki. Nah, bisa kita tegaskan bahwa ragam manusia, ragam bangsa, dan ragam bahasa. Tapi tetap tadi, satu dari keturunan Nabi Adam atau Adam. Nah, di sini konsep yang ketiga, keragaman atau tingkatkan kecerdasan. Nah, keragaman itu bisa meningkatkan kecerdasan. Nah, apakah Anda percaya bahwa keragaman bisa meningkatkan kecerdasan seseorang? Nah, percaya, Pak. bisa nggak Percaya. keragaman itu meningkatkan kecerdasan seseorang? Bisa, Pak. Percaya, betul sekali. Nah, di sini ada kecerdasan. Keragaman memiliki pandangan dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak atau mengambil keputusan. Selain itu, orang yang mengalami keragaman budaya atau etnik akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. Namun ternyata orang yang hidupnya seragam dan tidak memiliki perbedaan akan memiliki pengalaman yang terbatas, cenderung memiliki pandangan dan pemikiran yang terbatas pula. Nah, silakan ini ibu-ibu semuanya bisa lihat video. Silakan ditayangkan videonya. Lanjut, Pak. Ya, betul sekali. Tadi ada video tentang Ijal dan Ijul. Apakah di sekolah ibu-ibu semuanya ada yang seperti Ijal dan Ijul? Terus pertanyaan saya, jika ada, lebih banyak yang mana? Ijalkah ataukah Ijul? Nah, mengapa? Pertanyaannya. Itu cerdas. Beda orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih gimana? banyak. Lebih banyak Ijul. ataukah Lebih ada? banyak Ijul. Lebih banyak Ijul ya? Lah, Ya. mengapa kok lebih banyak Ijul, Bu Novia? Karena daya berpikirnya mungkin berbeda. Kalau Ijal kan pintar ya, Pak. Sedangkan Betul. kalau di lingkungan saya kurang, dan dari kemauan anaknya tidak mengembangkan diri untuk
punya kemauan pergi ke luar negeri begitu. Oh gitu. Jadi lebih menyukai atau lebih menginginkan atau lebih nyaman ketika berada di rumah sendiri ya, atau Iya. di negara sendiri lebih apa namanya sekarang itu istilahnya sudah berada di zona nyamannya gitu ya. Nah, Iya, dari sudah. video tadi ya, dari video tadi makna apa yang dapat diambil sebagai pembelajaran kita? Terbuka untuk menerima berbagai keberagaman. Nah, harus bisa dan berani terbuka untuk menerima keberagaman. Dan juga kita harus mau, betul sekali Bu Novia. Kita harus mau juga untuk menghargai keberagaman itu dan belajar untuk bisa mengetahui keberagaman itu. Betul sekali. Nah, sekarang masuk pada konsep yang keempat, yaitu kerentanan diri dunia dan kerentanan kerentanan di dunia dan kerentanan yang terjadi pada perempuan. Di sini saya ada pertanyaan. Ya, apakah semua setuju bahwa kita beragam? Setuju nggak kalau kita itu beragam? Setuju, Pak. Setuju ya, betul sekali Bu Nunu dan yang lainnya. Terus pertanyaan saya yang kedua. Ya, pertanyaan saya yang kedua, apakah manusia membuat kita hidup? Ya, apakah kita semuanya sepakat bahwa kita hidup saling menghargai dan menghormati? Sepakat, Pak. Sepakat ya. Nah, Iya. betul sekali. Kita harus sepakat itu bahwa kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, berikutnya kita sampai pada kerentanan yang terjadi di dunia dan kerentanan terhadap perempuan lagi. Nah, di situ saya sudah membagikan link kepada kalian semuanya, ibu-ibu semuanya. Yang pertama yaitu link tentang separuh responden di banyak negara Eropa merasa terancam oleh para pendatang atau kaum imigran. Nanti bisa dibaca, itu faktanya yang terjadi. Yang kedua adalah ratusan ribu orang Rohingya meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri dari serangan ekstremis Buddha yang didukung pasukan keamanan Myanmar. Dan yang ketiga, ada link juga yang bisa dibaca. Dan menurut Human Rights Watch, ada 1 juta orang suku Rohingya ya telah ditahan. Mereka harus memberikan sampel biometrik dan DNA-nya. Nah, di sini selanjutnya, nah karena kerentanan juga terjadi pada perempuan. Menurut data WHO, kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat di masa pandemi virus corona, dan yang lebih miris lagi, pelaku kekerasan tersebut adalah suaminya sendiri. Sehingga WHO menghimbau pemerintah di seluruh dunia untuk membuka layanan pendampingan bagi korban terlebih di tengah pandemi virus corona. Ya, selanjutnya konsep yang kelima yaitu konsep kelima, keterampilan abad 21. Setelah kita melihat kerentanan yang terjadi ya, di belahan dunia, juga kerentanan terhadap perempuan tentunya membuat kita merasa sangat resah. Namun jangan khawatir, ternyata untuk mengatasi kerentanan tersebut ada kunci sukses abad 21. Apa saja kunci sukses itu? Nah, kunci sukses abad 21 disingkat 4C. 4C ini bisa dilihat dan diterapkan kepada anak-anak sejak dini. 4 keterampilan ini bisa dilatih di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. 4C itu adalah creativity atau kreativitas yang harus kita miliki,
Proses mental untuk memunculkan ide atau gagasan baru, membuat hubungan atau anggita dengan gagasan yang sudah ada. Komunikasi, itu yang kedua, communication. Komunikasi itu kegiatan mentransfer informasi baik secara lisan atau tulis. Dan yang ketiga, berpikir kritis atau critical thinking, cara berpikir manusia untuk merespon ke seseorang dengan menganalisa fakta ataupun membentuk penilaian. Yang keempat, collaboration atau kolaborasi adalah keterampilan bekerja sama dan membuka diri untuk mendapatkan bantuan atau mendapatkan informasi dari yang lain untuk menyelesaikan permasalahannya. Ada 4 C tadi yang harus kita pahami. Selanjutnya, kita identifikasikan barang-barang di sekeliling kita. Yuk, coba ibu-ibu semuanya, Anda perhatikan barang-barang yang Anda gunakan mulai dari kepala sampai kaki dan barang yang ada di sekelilingnya. Setelah itu, sebutkan alasan barang tersebut, apakah dari, sebutkan asal barang tersebut, apakah dari dalam negeri ataukah dari luar negeri. Coba, ada jilbab, ada kalung giwang, dan sebagainya. Dalam negeri semua, Pak. Dalam negeri semuanya, ini termasuk cinta produk Indonesia. Sendiri, tidak produk Indonesia. Betul sekali. Bisa kita ambil kesimpulan, ya, kesimpulan yang bisa kita ambil. Nah, siapakah? Nah, silakan siapa di antara ibu-ibu yang mau menyampaikan kesimpulan dari topik ini? Saya, Pak. Silakan Ibu. Ya, pada dasarnya meskipun kita memiliki keberagaman, kita harus bisa memanfaatkan keberagaman tersebut agar memperkaya dan menjadikan pemikiran kita cerdas, bukan untuk sebagai perselisihan atau persaingan. Nah, betul sekali. Adanya keberagaman di sekitar kita itu membuat kita untuk berpikir cerdas dan juga mau memahami serta menerimanya, ya, agar kita semuanya bisa memanfaatkan itu semuanya untuk kemajuan ataupun untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada diri kita sendiri. Jadi bukan untuk menjadi perselisihan yang menambah permasalahan. Nah, topik 1 ini membawa kita pada fakta keberagaman yang terjadi di dunia. Bermula dari 2 orang manusia yang disebut Adam dan Hawa, kita juga belajar bahwa semakin kita beragam, maka semakin membuat kita jauh lebih cerdas. Nah, ibu-ibu, inilah akhir dari topik 1, kebinekaan global. Kita akan lanjut ke topik 2, penjelajahan selanjutnya, yaitu pada topik 2. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.